judul tersebut adalah internet sudah menjadi kebutuhan pokok anak-anak saat ini, khususnya sebagai pelajar. Karena tugas-tugas di sekolah menuntut mereka untuk mencari banyak referensi di internet. Hal itu adalah salah satu dampak positif internet. Namun, ibarat pisau bermata dua, internet juga memberikan dampak negatif bila disalahgunakan oleh seorang anak. Kebebasan mengakses situs internet bisa menjerumuskan anak itu sendiri bila tanpa pengawasan dari orang tua. Nah, pendapat tersebut dikuatkan oleh laporan analisis yang dipublish oleh The Sun, Kamis, tanggal 3 bulan November tahun 2011, yang menyatakan bahwa sekitar 970.000 anak-anak secara reguler masuk ke jejaring sosial media melalui berbagai perangkat gadget seperti PC, laptop, hingga smartphone. Mereka bisa betah berjam-jam di depan layar komputer untuk bermain games. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Novanti dan kawan-kawan tahun 2019 tentang gambaran kecanduan internet pada siswa SMA. Dari riset ini dapat disimpulkan bahwa sebagian remaja sekarang sudah ketergantungan, bahkan masuk dalam tahap kecanduan gadget yang dioperasikan melalui internet. Identifikasi variabel. Yang pertama, variabel terikat. Pada penelitian ini, variabel terikat yang digunakan yaitu adiksi internet menggunakan smartphone. Yang kedua, variabel bebas, yang pada penelitian ini menggunakan self-esteem, permissive parenting style, dan loneliness sebagai variabel bebasnya. Kemudian hipotesis. Hipotesis menggunakan hipotesis alternatif, yaitu adanya pengaruh self-control, self-esteem, permissive parenting style, dan loneliness terhadap adiksi internet melalui smartphone. Selanjutnya, subjek penelitian dalam jurnal tersebut diambil dari SMA 10 dengan jumlah populasi yang diambil dari siswa kelas 10, 11, dan 12 yang berusia antara 16 tahun sampai 18 tahun sebanyak 103 orang siswa. Sedangkan untuk desain yang digunakan adalah eksperimen murni. Desain eksperimen murni adalah di mana seluruh subjek memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Dalam penelitian ini, metode skala yang digunakan adalah skala adiksi internet, self-control, self-esteem, permissive parenting style, dan loneliness yang peneliti buat secara mandiri. Adapun aspek-aspek yang diukur dalam penelitian ini adalah untuk skala adiksi internet antara lain salience, tolerance, mood modification, relapse, withdrawal, dan konflik. Sedangkan untuk skala self-control, aspeknya adalah behavior control, cognitive control, dan decisional control. Dan untuk skala self-esteem, aspeknya adalah perasaan terhadap diri sendiri, perasaan tentang hidup, dan hubungan dengan orang lain. Sedangkan untuk skala permissive parenting style, aspeknya adalah parenting permissive indifferent dan parenting permissive indulgent mature. Dan yang terakhir untuk skala loneliness, aspek yang diukur adalah emotional isolation loneliness dan social isolation loneliness. Selanjutnya ada prosedur eksperimen. Yang pertama, penulis berminat meneliti penggunaan internet melalui smartphone di kalangan remaja, khususnya di jenjang SMA kelas 10, 11, dan 12. Yang kedua, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, tempatnya penelitian di SMA 10. Untuk sampel berjumlah 103 orang siswa, dan sampel yang dipilih berdasarkan teknik proporsional random
sampling dengan menggunakan tabel Morgan. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode skala. Selain skala, penulis juga menggunakan studi lapangan dan wawancara kepada beberapa siswa sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Metode skala yang digunakan adalah skala adiksi internet dan loneliness yang peneliti buat secara mandiri. Uji validitas item menggunakan teknik korelasi produk momen dengan program SPSS versi 17.0 for Windows. Sementara untuk uji reliabilitas menggunakan teknik formula Cronbach-Alpha dengan SPSS versi 17 dengan taraf signifikan 0,05. Dan untuk hasil uji reliabilitas item pada penelitian ini menggunakan perhitungan Cronbach-Alpha. Sedangkan metode analisis data pada penelitian selanjutnya adalah menggunakan teknik multiregresi. Kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat dihasilkan kesimpulan bahwa adanya pengaruh dari ketiga variabel, yaitu self-esteem, permissive parenting style, dan loneliness terhadap adiksi internet menggunakan smartphone dengan self-control sebagai mediatornya di SMA Islam X. Yang terakhir adalah kelemahan dan keunggulan desain eksperimen murni. Untuk keunggulannya yaitu yang pertama, pengendalian terhadap variabel luar dapat secara maksimal. Dan untuk yang kedua, timbulnya efek semata-mata karena perlakuan. Dan untuk kelemahannya adalah pengendalian berlebihan seperti pengendalian terhadap kondisi penelitian sehingga tidak sesuai dengan situasi real populasi.